si Dul tuh kenapa sih gitu ya? Jarang banget senyum. Ajaib banget dia bisa direbutin sama dua bibit unggul ini dulu. Selamat datang di The Talkies bersama saya Bayu dan Edoy. Kita hari ini mau coba bahas film apa nih, Doy? Trilogi si Dul anak. Sebelum kita bahas filmnya nih, mungkin yang belum subscribe, tolong subscribe, di like videonya, kalau misalnya suka, dan nanti kalau misalnya setuju atau enggak bisa komen. Jadi si Dul ini sebetulnya ceritanya agak panjang ya sejarahnya nih. Kan bukunya, ini awalnya buku dia. Si Dul Anak Betawi. Awalnya buku itu terbitan sebelum Indonesia merdeka sebetulnya tahun 32. Wow. Ya, aslinya itu tahun 32. Nama penulis itu Aman Datu Majoindo. Bukan nama Betawi ya? Sepertinya bukan, gitu ya. Si Dul Anak Betawi, tahun 32. Oke, tapi kita nggak menyinggung itu. Kita langsung ke karya sinematiknya ya. Adaptasi sinematiknya itu pertama tahun, itu jadi film tahun 70 atau 72 ya. Yang main udah Rano Karno tuh jadi si Dul masih kecil. Gitu, dan Benyamin S juga jadi bokapnya, Sabeni. Yang lucu adalah itu kan di karya sutradara Sumanjaya ya, almarhum Sumanjaya. Yang lucu adalah ketika dibuat lagi pada tahun 77, 78, 77, 78 gitu ya. Sidul Anak Modern, justru Benyamin yang jadi sidulnya kan. Iya. Nah, gue kebetulan Iya, udah nonton Sidul Anak Betawi maupun Sidul Anak Modern, gue udah nonton dan gue familiar. Tapi memang gue tidak nonton sinetronnya. Dan gue kan waktu itu almarhum Benyamin sempat terlibat di sinetron itu, dia sebagai apa ya? Sebagai bapaknya, dan namanya sama, Sabeni juga. Nah kan udah mati di itu. Iya, jadi Sidul Anak Sekolah ini udah kayak bukan sequel ya, udah ribut aja gitu. Kebetulan Sidulnya tetap Rano Karno, Sabeninya tetap Benyamin S. Oke, Gitu. jadi padahal di ceritanya pun udah gak ada hubungannya kan. Iya, karena si Saben ini udah meninggal di film Sidul Anak Betawi itu, dia Film pertama ya. seperti ya. Iya. Nah, di sinetronnya ini tuh tahun 94 gitu, sekitar tahun segitulah gitu ya. Pendek tuh, kayaknya cuma 7 atau 8 episode. Di YouTube pun sekarang lengkap tuh, season 1 sampai 4. Ternyata itu segar waktu itu gitu kan. Sinetron yang memang akhirnya menciptakan tren sendiri, Bay, yaitu tren komedi Betawi. Masih belum zaman kejar tayang kan, jadi memang masih proper gitu. Belum, seminggu sekali. Iya, Waktu itu seminggu sekali. Nah, karena sukses, kemudian dibikin season berikutnya kan. Yang gue ingat adalah gue pernah baca season 2 itu share-nya sampai 84%. Artinya ketika sinetron itu tayang, 84% TV yang nyala lagi nonton itu kan. Sampai 7 season kalau nggak salah. Nah, kalau berarti film ini adalah closure dari sinetron itu ya? Dari sinetron itu, karena kan mulai dari season pertama tuh ceritanya udah, plot utamanya tuh cinta segitiga, Sidul, Zainab sama Sarah. Oh, dari awal ya? Plot utamanya ada 2. Pertama itu love triangle. Kedua adalah usaha Sidul ini, tokoh karakter Sidul ini, untuk menepis stigma bahwa orang Betawi itu ketinggalan, serba ketinggalan. Jadi kalau lo tanya tadi gue ngikutin apa enggak, gue ngikutin tuh, terutama season 1-2. Begitu tokoh bapaknya, Sabeni, itu meninggal, almarhum Benyamin, itu memang sebagian nyawa seri itu hilang. Nggak tergantikan sih beliau ya. Nah, jadi mulai season 3 dan 4 gue sporadis. 5 dan seterusnya gue udah nggak ngikutin sih, baik. Artinya gue nggak tahu ketika ditutup di season 7 tuh endingnya seperti apa. Cliffhanger-nya apa gitu? Gue nggak tahu itu. Nah, oke, sekarang ketika kita balik ke film, tahun 2018 kan, film pertamanya, itu memang dibuka si Dul dan Sarah udah menikah, gitu ya. Tapi Sarah minggat.
Ya. Kalau menurut gue nih filmnya bertele-tele sih. Begitu selesai nonton ternyata, oh bakal ada sequelnya, menurut gue buat apa? Kalau misalnya kayaknya tensi mulu gitu. Gue sebagai orang, jadi gue nggak ngikutin sama sekali sinetronnya. Nah, gue nonton ini Sidul Rano Karno ini, iya Sidul ini nggak likable banget. Dia nggak pernah senyum, nggak ngomong, pendiam, terus kayak introvert. Sementara di ceritanya dia direbutkan oleh 2 orang cewek yang cantik-cantik gitu. Yeah. Satu itu, yang kedua gue ngelihat oke lah yang main tua-tua gitu. Tapi maksud gue nggak ngerti ya kalau film barat bisa kayak Tom Cruise umurnya juga udah nggak muda gitu. Terus Nicole Kidman juga udah nggak muda. Sementara ini Maudy Kusnaidi masih oke. Rano Karno dan Cornelia Agatha gue nggak melihat. Kalau kayak Indiana Jones kan ada tokoh mudanya gitu yang ditampilkan untuk mendampingi yang tua gitu. Kalau Indiana Jones yang keempat. Gue tadinya berharap begitu, cuman nih ternyata enggak. Jadi benar-benar ngandalin nostalgia. Terus kenapa nggak persiapan dulu? Maksud gue kasih waktu untuk apa diet gue ngerti maksud lo sih atau workout atau apa gitu. Tapi tetap aja bagi gue tokoh Sidul ini pendiam terus apa sih gitu menariknya sampai direbutkan 2 cewek itu nggak masuk akal bagi gue. Nah, sementara kalau kita balik ya tapi kata lo memang Sidul ini adalah reboot ya, bukannya kelanjutan dari Sidul yang tahun 70-an. Itu tahun 70-an Sidul tuh jago berantem, aktif, nggak pendiam sama sekali. Bahkan di film Dulu Anak Betawi yang Rano Karno masih kecil, adegan berantemnya banyak. Sidul Anak Modern ada fighting scene-nya juga. Si Benyamin itu bukan cupu gitu. Sementara kalau gue Rano Karno udah nggak cupu. Jadi bagi gue nggak bisa, nggak terlalu tertarik gitu nontonnya. Cuman ya gue nonton 3 episode itu, bagi gue sih cuman ya. Dan karena lo nggak ngikutin sinetronnya, malah mungkin unsur nostalgianya lo juga nggak dapet ya, Bay? Nggak ada. Makanya bagi gue nggak dapet sama sekali. Iya, dan gue kebayang sih bahwa kalau orang nggak ngikutin sinetronnya, apalagi suka dulu ya, nggak pernah suka sama sinetronnya gitu, nonton filmnya nih yang kayak emang gitu, keberatan-keberatan lo tuh jadi masuk akal gitu kan. Ini orang yang moody gini, nggak pernah senyum, kayaknya kelebihannya apa ya? Nggak ada gitu ya. Terus street smart yang dulu Anak Modern, jamin. Street smart. Tinggal gitu, ketika si Christine Hakim naksir dia, kita bisa terima ya. Iya. Theme song-nya yang menggambarkan karakter Dul itu bukan karakter dia di sinetron ya. Lu kalau bayangin punya temen kayak gitu, lu nggak betah lama-lama gitu kan, merenung, iya benar, vibe-nya negatif gitu ya. Ajaib banget buat dia tuh bisa punya teman deket dan setia, si Hans. Ajaib banget dia bisa direbutin sama 2 bibit unggul ini dulu gitu ya. Gue pribadi, gue terhibur sama film pertama karena unsur nostalgia. Gue melupakan segala kekurangannya. Agak kurang masuk akal bagi gue yang apalagi nggak ngikutin sinetronnya, kenapa gini ya, kenapa si Zainab gini ya, kenapa si nggak ngerti gue. Kenapa Sidul gini ya. Dan film ini pun, trilogi ini kalau menurut gue jadi mementahkan sinetron Sidul. Kan di season pertama tutup dengan dia membuktikan bahwa orang Betawi juga bisa maju jadi insinyur gitu. Begitu di filmnya, setelah sekian puluh tahun jadi insinyur, dia nganggur loh, kerjanya serabutan, masih narik oplet. Iya, dimentahin gitu ya. Kalau menurut gue jadinya dimentahin. Terlepas dari memang film ini mencoba menawarkan dahaga para penonton lama akan kembali hadirnya tokoh Sidul, tapi untuk dibuat trilogi memang plotnya terlalu tipis. Kedua, tokoh-tokohnya juga memang udah ketuaan untuk menghadapi masalah kayak gini gitu ya. Dalam trilogi film ini ya, kalau ada drinking game gitu ya, tiap kali dia senyum terus kita minum, itu masih kita bakal mati kehausan tuh.
silakan aja nonton trilogi Sidul Anak Sekolahan di Netflix. Selama bioskop belum buka, kita akan ngebahas film-film yang ada di streaming service ya, Bay. Silakan komentar, nge-like dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikut. Salam.